Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rafael Sobari dari Universitas Tan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1C dengan NIM 222222373. Gimana kabarnya teman-teman nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, tujuan saya membuat videonya adalah di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaksis dan semantik dalam linguistik. Namun sebelum saya menjelaskan kedua materi tersebut, mungkin teman-teman bertanya, linguistik itu apa sih? Nah, singkatnya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa, baik dari segi struktur, fungsi, maupun penggunaan dalam komunikasi manusia. Linguistik juga punya dua cabang, linguistik mikro dan linguistik makro. Secara umum, linguistik mikro berfokus pada struktur internal bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan linguistik makro menelaah konteks eksternal bahasa seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, ekolinguistik, environlinguistik, dan lain-lain. Oke, balik materi. Sintaksis dan semantik. Balik materi. Sintaksis dan semantik. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntatein, yang dibentuk dari kata sun, yang berarti dengan, dan tatein, yang berarti menempatkan. Secara etimologi berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kata menjadi kalimat. Yang selanjutnya ada satuan sintaksis. Nah, satuan sintaksis itu ada kata. Salah satu ciri kata adalah satuan yang dapat berpindah ke dalam kalimat. Contohnya, kemarin Haji pergi. Haji kemarin pergi. Haji pergi kemarin. Nah, seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya adalah frasa. Frasa adalah satuan yang berada di atas kata. Ciri frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata, menempati satu fungsi dalam kalimat. Tidak bersifat predikatif atau tidak memiliki predikat. Tidak melampaui batas fungsi. Contohnya gunung tinggi, nah itu ada frasa. Atau contoh yang lain adalah Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, di sini ada dua frasa, yaitu sedang mengalami dan krisis ekonomi. Tuh. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh, ibu sedang memasak. Nah, ibu adalah subjek, sedangkan sedang memasak adalah predikat. Nah, selanjutnya kalimat. Kalimat adalah satuan gramatikal dalam sintaksis yang bisa berdiri sendiri, terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan, menggunakan huruf kapital di akad awalnya dan diakhiri dengan tanda baca. Contoh, Ari mengambil sepeda di bengkel. Nah, di sini Ari itu menggunakan A-nya itu menggunakan kata huruf kapital. Nah, seperti itu. Mengambil sepeda di bengkel. Bengkel bertitik. Itu. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya ada alat-alat sintaksis. Yang pertama, ada urutan kata. Urutan kata sangat menentukan makna gramatikal. Nah, urutan kata ini menjadi alat sintaksis karena berfungsi sebagai pembeda makna. Contoh, untuk bertanya, berapa tinggi gunung itu? Nah, kalau gunung tinggi, nah itu untuk menyatakan gunung itu tinggi. Seperti itu. 3 jam. 3 jam itu ada durasi. Nah, sedangkan jam 3 adalah menunjukkan waktu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bentuk kata. Bentuk kata sangat menentukan makna. Jika aktif dan pasif, maka maknanya juga berbeda. Doni menikahi Rani. Doni yang menikahi Rani. Nah, Rani dinikahi Doni. Berarti Rani yang dinikahi Doni itu. Yang ketiga, intonasi. Intonasi sangat membedakan makna dan modus kalimat. Contohnya, dia sudah tidur. Dia sudah tidur. Nah, tanda tanya di belakangnya, dia sudah tidur, nah berarti itu bertanya. Kalau dia sudah tidur.
Kalau intonasi datar, nah berarti itu seperti menyatakan bahwa orang ini sudah tidur. Itu ya. Katanya sama, namun kalau pakai intonasi jadi maknanya bisa beda. Menyuruh, memarahi, atau bertanya. Nah, itu. Keempat ada partikel kata atau tugas. Memiliki ciri satu, tidak memiliki arti leksikal. Jumlahnya terbatas, keanggotaannya tertutup, tidak bermakna leksikal, dan terdapat dalam berbagai jenis wacana. Dikuasai dengan cara dihafal. Seperti dan, atau, dari, ke, di, pada, dan lalu. Nah, selanjutnya adalah semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi dalam semantik. Dalam semantik, kita mempelajari bagaimana kata, frasa, kalimat, dan teks memiliki makna yang dapat dipahami oleh penutur bahasa. Semantik juga melibatkan analisis tentang bagaimana makna dapat berubah dalam konteks yang berbeda dan bagaimana makna dapat ditransfer antara bahasa yang berbeda. Makna dalam semantik ada dua, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna sesungguhnya dari suatu kata, seperti contohnya buku gitu ya, meja dan kursi. Misalkan buku, nah itu buku adalah kata yang maknanya ya buku sendiri, itu ada makna lain. Nah, selanjutnya ada makna gramatikal, adalah makna yang berubah sesuai dengan proses gramatikalisasi, seperti pengimbuhan, pengulangan, pemajemukan kata. Nah, contohnya, contoh pengimbuhan ya, kata dasarnya desa. Nah, ditambahkan imbuhkan pe dan an menjadi pedesaan. Nah, seperti itu, pe di awalnya dan an di akhirannya, jadi pedesaan. Nah, selanjutnya ada duplikasi atau kata ulangan. Pada dasarnya misalnya ada rumah, nah diulang tuh katanya di rumah-rumah. Selanjutnya adalah pemajemukan atau komposisi. Kata dasarnya meja dan makan. Nah, kata yang dihasilkan bisa jadi meja makan. Proses penggabungan dari dua kata dasar, yaitu meja dan makan, membentuk kata majemuk yang baru. Itu jadi meja dan makan, rumah makan. Itu rumah makan berarti restoran gitu ya. Nah, lalu handuk mandi. Nah, berarti itu handuk yang dipakai untuk mandi. Tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sangat menarik kan pembahasan kali ini, semantik dan sintaksis atau sintaksis dan semantik dalam linguistik. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.